Shalom semuanya, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam tuntunan sepekan pada hari Kamis. Tuhan Yesus luar biasa. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Koeli yang akan menemani saya untuk sharing. Kita sharing sama-sama, mengupas firman Tuhan, belajar bersama-sama. Amin. Amin. Yuk kita mau sama-sama sebelum mulai, kita mau berdoa. Koeli pimpin dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan tiada kekurangan apapun. Kami percaya itu karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai hari yang baru. Dan sebelum itu kami akan memulai ibadah kami Tuhan untuk tuntunan sepekan. Kiranya Kamu urapi kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun ada yang menonton siaran ini ya Bapa. Kiranya Engkau mau mengurapi mereka, mengurapi Tuhan, lawat mereka dari rumah ke rumah, dari hati ke hati, dari hidup demi kehidupan yang lain ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur karena Kau pakai kami yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu hadir di tempat ini maupun di tempat mereka masing-masing ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami buka ibadah tuntunan sepekan ini hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Mari kita sembah Dia pagi hari ini. Kita sembah Dia. Dan Bapak Ibu yang di rumah-rumah, kita berbahasa roh, kita sembah Dia. Oh, Ralamaya Syara Lama Ralamaya Lama Lama Ralamaya Syara Lama Lama. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ralamaya Syara Lama Lama
Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti, oh, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, kami bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Yesus, Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami ya Tuhan dalam tuntunan sepekan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya yang ada di live streaming. Shalom. Pagi hari ini saya ditemani oleh Koeli. Kita sama-sama mau mengupas firman Tuhan, kita sama-sama mau belajar. Terima kasih juga buat kesempatannya, buat Bagem, Bugem yang telah mempercayakan kita berdua untuk mengisi di tuntunan sepekan ini. Nah, temanya di pagi hari ini kita mau mengucap syukur dalam segala hal nih Koeli. Amin. Ngomongnya sih kayaknya gampang ya Koeli ya, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau pas lagi enak, lagi banyak duit, mengucap syukur mah gampang banget kok. Pasti kok. Terima kasih Tuhan. Apalagi kalau banyak kantau. Udah pasti. Itu mengucap syukur gampang. Gampang sekali. Nah, yang mau kita praktekin adalah mengucap syukur dalam segala hal. Berarti Ya, amin. nggak hanya pas enak doang. Ya. Yang nggak enaknya kita harus belajar mengucap syukur. Yes. Walaupun tuh susah ya gue lihat. Ya. Mungkin saya pun sekarang juga lagi belajar nih mengucap syukur dalam segala hal itu, dalam halnya yang nggak enak, Ya. bukan hanya yang enak. Kalau yang enak semua manusia mengucap syukur itu gampang banget. Ya, benar. Nah, pada saat Tuhan izinkan kita untuk melalui proses, mungkin itu yang kita belajar. Kita bisa nggak kita tetap mengucap syukur dalam segala hal? Ayatnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan aja kalau ini ya. Ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau mundur ke belakang di ayat 16-nya itu ada bersukacitalah senantiasa, dan yang ayat 17 itu lebih dahsyat lagi, tetaplah berdoa. Yes. Nah, ini yang pagi hari ini saya mau bahas sama Koeli nih, masalah mengucap syukur dalam segala hal. Ternyata nih Koeli, kalau saya cari tahu ya, kata bersyukur itu di Alkitab itu ada 59 kali ditulis, Ya. kata bersyukur. Dan kata syukur itu ada 126 kali. Berarti kalau saya jumlahin itu totalnya ada 185 Ya. kali kok itu kata bersyukur gitu. Nah, coba sekarang saya tanya Koeli, kalau mengucap syukur dalam segala sesuatu yang enak, itu bagaimana Koeli? Mungkin Koeli ada cerita atau gimana, bahkan mengalami, boleh sharing di sini kok. Oke. Biar supaya lebih paham, saya kasih ilustrasi dulu ya. Ilustrasinya begini. Di dalam suatu kerajaan,
sang raja, ya tahu sendiri ya, kalau raja itu suka berburu, saudara. Nah, dia ajaklah seorang pengawal ini sahabat dia, pergi berburu di dalam satu hutan, saudara. Nah, satu hutan mereka cari-cari, kok ini gak ada nih. Biasa buru itu babi ataupun rusa. Gak ketemu-ketemu, akhirnya sang raja bilang, yuk kita istirahat dulu di sini nih. Pada saat istirahat itu, tidak dengan sengaja, senapannya itu meletus. Kenalah kelingkingnya raja, putus, saudara. Wah, pulang semua mereka, pulang semua, dioperasi lah di segala macam, tetap gak bisa, tetap putus, saudara. Marah rajanya. Dia bilang itu, padahal ini teman dia. Orang itu dipenjarakan sekarang. Dipenjarakan, ini sahabat baik, saudara. Dipenjarakan, ya, dipenjarakan. Terus tapi keinginan dia untuk berburu masih tetap nih, saudara. Biasa raja-raja seperti itu tuh, zaman dulu ya. Ini, mohon maaf, ini ilustrasi. Akhirnya dia pergi lagi. Pasan dia pergi lagi, kebetulan dia masuk agak ke dalam dikit nih. Tanpa dia sadari, karena dia bilang ada buruan babi itu dikejar nih. Supaya nembaknya enak nih. Gak terasa dia masuk makin ke dalam ke hutan itu. Dan di dalam itu ada suku primitif. Kawasan itu, suku primitif itu menangkap raja ini. Nah, mereka biasa memang menangkap manusia, teman manusia, itu untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Mereka kan masih animisme dan animisme, mereka masih menyembah berhala. Nah, makanya rajanya akan dipotong-potong untuk disembahkan kepada dewa mereka. Nah, tetapi mereka cek dulu nih. Pada saat dicek semua, rupanya kelingkingnya hilang. Nah, ini kalau dipersembahkan kepada dewa tuh harus utuh. Nggak bisa ada hilang satu sedikit pun. Nggak sah nih. Nggak sah. Jadi orang suku primitif bilang, udah, ini usir aja nih. Ini kacau, ini katanya ini nggak bisa nih. Pulanglah dia. Dia pulang, dia sampai ke kerajaannya, dia bilang, keluarin teman saya itu katanya. Dikeluarin, dia minta maaf, mohon maaf katanya. Gara-gara engkau lembak saya punya cari kelingking, saya nggak bisa cincang-cincang kok. Dan lebih hebatnya, ya saudara ingat baik-baik, lebih hebatnya temannya ini kan pernah mengeluh. Kalau raja mesti mengeluh, kan rajanya wah gagah ganteng kok kelingkingnya hilang. Dan temannya dia bilang begini, terima kasih juga raja katanya. Terima kasih, saya mengucap syukur karena raja kasih penjarakan saya. Lo pikir saudara, masa orang di penjara mengucap syukur? Betul. Berat nggak? Berat. Masa katanya. Terus dia bilang, iya, saya mengucap syukur katanya. Karena raja, kalau seandainya saya di luar, raja ngajak saya ke sana, raja nggak cincang, saya yang cincang kata untuk ke dewa. Ya, itu ilustrasi supaya maksudnya supaya kita mengerti bagaimana seseorang itu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Jangan sekali-kali kita ada dapat masalah dikit langsung bersungut-sungut. Sedikit aja tantangan sudah langsung saya mengutip ada salah satu gembala yang cukup terkenal di Indonesia mengatakan respon menentukan hasil. Responmu baik, engkau akan baik. Tapi kalau respon yang tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik. Amin. Seperti itu Pak Hasan. Iya. Nah, di kitab Mazmur juga ada ya. Di kitab Mazmur ayat yang kedua juga itu berbicara tentang aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Memang Tuhan itu ya ajaib ya, Koreli ya. Saya juga pernah mengalami suatu masalah yang membuat hati saya itu nggak mengucap syukur. Kayak bersungut-sungut lah, kok begini. Kadang memang rencana Tuhan itu bukan rencana kita ya. Kita kadang merencanakan seperti ini, ternyata Tuhan kayak gini, batal semua. Berbeda. Kayak saya contoh ya, saya kan kerja saya kan saya jual beli mobil. Ini misalkan ada customer nih, udah jadi mobilnya, tiba-tiba batal nih kok. Wah di situ saya kan hati kayaknya gimana ya, bersungut-sungut. Aduh kok batal sih gini-gini. Ternyata rencana Tuhan baik tuh. Tuhan telah menyiapkan pembeli yang lain. Malah kadang harganya lebih bagus daripada ini. Nah saya sering kayak begitu, makanya sekarang saya selalu belajar kalau misalkan terjadi sesuatu, sebenarnya itu tergantung respon kita kok. Kalau respon kita yang bersungut-sungut, ya begitu. Makanya sekarang kita belajar untuk respon yang baik. Kalau misalkan ya gagal,
ya nggak apa-apa. Ya kita ya terima kasih Tuhan untuk pekerjaan ini gini. Cuman kan kadang memang itu nggak gampang. Ucapin Itu syukur aja. ya itu nggak mudah ya. Iya. Kita perlu tuntunan Roh Kudus, kita Benar. perlu tuntunan Tuhan Benar. untuk bisa mengucap syukur seperti itu. Bahkan kalau kita lagi ada di bawah kekelaman sekalipun, kayak misalkan mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami dalam posisi rendah, misalkan dikeluarkan dari pekerjaan seperti 3 tahun yang lalu pandemi kan banyak Ya, pengurangan sampai sekarang. pengurangan karyawan itu. Nah kita bagaimana kita harus merespon, kita harus mengucap syukur. Mengucap syukurnya ya mungkin Tuhan memberhentikan dari pekerjaan sekarang, padahal Tuhan menyiapkan yang lebih baik, yang lebih atau baik lagi. menaikin levelnya. Iya betul. Ya contohnya kita mau lompat dan melewati apa namanya ya, melewati jurang gitu. Kalau kita nggak mundur dulu sambil lari melompat kan nggak mungkin nyampe kok ya. Kita masih mundur dulu nih, mundur dulu, lari baru kita melompat baru itu sampai. Mungkin rencana Tuhan seperti itu. Tuhan Yesus dahsyat deh. Pokoknya dia udah merencanakan rancangan-rancangan yang terbaik. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar di Yeremia 29 ayat 11 ya. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu ayat favorit saya itu kok. Selalu saya sering saya baca Yeremia 29 ayat 11. Ya tapi kalau misalkan nantinya udah diberkati, dikasih pekerjaan yang bagus, ya harus on fire, jangan kendor sama Tuhan. Oh, iya, Setuju ya pasti. kok ya? Setuju. Ya mentang-mentang udah dikasih pekerjaan yang enak segala macam, Lupa sama dia. iya lupa sama Tuhan, udah jarang ikut pertemuan persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi begini, mengapa kita harus mengucap syukur? Kira-kira kenapa ya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Yang saya dapat sini, pertama, mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Amin. Itu ada di 1 Tesalonika 5. ya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Amin. Dalam segala hal loh, bukan yang kalau pada saat diberkati kita mengucap syukur, tidak diberkati tidak mengucap syukur, itu bukan seperti itu. Ya. Dalam keadaan apapun, Amin. hari-hari ini begitu susah, saya lihat begitu banyak orang susah, itu mengucap syukur. Yes. Memang saya tahu, saya sih gampang ngomong ya, gampang banget ngomong. Tapi coba saya dalam keadaan posisi saudara, prakteknya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Tapi saudara, ini Alkitab mengatakan itu dikehendaki Allah. Yang kedua, saudara, yang saya dapatkan bahwa itu adalah Tuhan Yesus sudah pernah kasih tauladan. Kita baca bisa di Yohanes 6 ayat 11 itu pada saat 2 ekor ikan sama 5 roti ya. Itu dia mengucap syukur. 5 roti 2 ikan kok. Iya. Ya. Balik ya. 5 roti 2 ikan. Nah, dia mengucap syukur. Pada saat dia mengucap syukur, berkat mengalir nggak? Amin. Berkat Berkat mengalir, mengalir. saudara. Berapa ribu orang yang harus makan itu? 5.000. Masih ada sisanya Sisa lagi. 12 bakul. Dibawa pulang pakai kantong-kantong kresek. Kantong bukan ya? Pakai itu ya, bakul. Coba saudara pikir, apa luar biasa nggak? Luar biasa. Ya. Jadi saya menganjurkan kepada saudara, jangan pegang berkatnya, pegang Tuhannya. Amin. Kalau saudara pegang Tuhannya, berkat pasti akan datang. Amin. Ya. Nah, ini ada kesaksian terakhir nih. Ya. Apa ya, Pak Hasan? Nggak, silakan kok. Di suatu desa di Jawa Tengah, ya, mohon maaf ini Jawa Tengah lagi. Jadi ini ada hiduplah seorang, ini kesaksian benar, saudara. Jadi bukan ilustrasi yang kayak tadi, ini benar, janda dengan beberapa anak, saudara. Janda ini adalah pembuat tempe. Ya, jadi dia buat tempenya pagi, sorenya dia bawa ke pasar. Nah, di sana dia jualan tempe, laku tempenya, dibelilah beras dan bahan baku untuk membuat tempe. Setiap hari begitu rutinitas dia. Suatu hari, saudara, tapi sebelum itu setiap kali dia buat tempe pasti berdoa, saudara. Ini orang Kristen ya, saudara. Jadi suatu hari dia buat tempe. Nah, sore biasa dia harus bawa nih. Nah, sebelum dia bawa, dia ngintip dulu nih. Setiap hari begitu, dia ngintip, tempenya belum jadi, saudara. Bagaimana dia harus bawa jual tempe yang belum jadi? Gak mungkin orang mau beli, saudara. Apa yang dia harus buat, saudara? Sedangkan dia sebentar lagi anak-anaknya misalnya akan pulang dan
membutuhkan makan, bagaimana dia harus siapkan makan. Ke rutinitas kehidupan hari-hari dia seperti itu. Dia bilang, Tuhan, ini bagaimana kok tempe ini saya nggak matang-matang. Saya harus bagaimana Tuhan, kata. 1 jam dia ngintip lagi, belum matang saudara. Tapi dia percaya, dia bilang begini, Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap percaya kamu. Saya tetap percaya engkau. Mungkin saya tidak dapat berkat dari tempe ini, mungkin bisa yang lain. Ya, satu perkara yang saya ingatkan saudara, jangan pernah merekah-rekah ataupun membuat drama lah atau apa, membuat Tuhan pasti yang ini bantu saya, pasti yang ini bantu saya, pasti yang ini tidak akan berhasil saudara. Karena Tuhan punya jalan sendiri. Amin. Jadi saudara tidak tahu, harap aja pada Tuhan. Nah, saya kembali lagi ke situ, dia bilang, Tuhan, terserah Tuhan. Saya yakin hari ini anak saya pulang makan. Itulah saudara. Udah, Beriman beliau ya. dia beriman. Dan dia mengucap syukur. Iya. Dia mengucap syukur. Karena kalau tidak mengucap syukur berarti bersungguh-sungguh tuh. Iya. Itu kan 2 hal yang paket ya saudara. Kalau tidak mengucap syukur pasti bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh pasti mengucap syukur. Nah, setelah itu tiba-tiba satu mobil berhenti di depan rumah dia. Dia tanya, apakah di sini pembuat tempe? Iya Bu, saya pembuat tempe. Mohon maaf Bu, tempe saya belum jadi. Oh nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa. Saya beli lebih sama ibu, saya kasih harga lebih. Pokoknya tempenya harus ada. Oh ada Bu katanya. Tapi belum jadi, nggak apa-apa katanya. Karena saya mau bawa pulang ke Jakarta. Mau belinya tempe yang harus belum jadi. Kalau jadi bawa ke Jakarta bukan jadi tempe, tapi jadi apa itu namanya? Ada satu macam lagi itu yang busuk itu, yang kayak busuk-busuk. Jadi dia bilang, saya ambil semua Bu, ini uang lebih saya kasih ibu. Nah, saudara lihat kekuatan mengucap syukur itu Tuhan akan memberikan dengan yang mungkin kita tidak tahu, kita tidak sangka-sangka. Dia akan memberikan kepada kita itu jalan-jalan keluar, jalan-jalan berkat yang tidak kita pikirkan. Amin. Dengan orang-orang yang mungkin juga kita tidak pernah pikirkan ini akan membantu saya. Mungkin siapa tidak terpikirkan saudara. Karena Tuhan punya jalan sendiri kok. Tuhan punya 1001 jalan. Amin. Kalau mungkin ke jalan mana itu hanya 1 jalan, ini Tuhan punya 1001 jalan. Jangan khawatir, Yes. jangan takut. Mengucap syukur aja, mengucap syukur. Amin. Karena Tuhan yang perintahkan itu tetap mengucap syukur. Itu Pastor. Ya kebenaran juga, kebetulan kita hari ini juga kan kita di Gemar kita membaca kitab Ayub ya. Nah itu yang teladannya sungguh luar biasa. Luar biasa. Saya baru baca 1 ayat aja tuh di Ayub 1 kan. Itu saya baca, saya sampai gimana ya? Ayub ini tuh luar biasa. Dia tuh habis semua, harta dia habis semua. Tapi dia tetap ngomong sama istrinya kan, masa sih mau yang enak aja dari Tuhan, yang buruk nggak mau, dia bilang gitu. Semua dari Tuhan, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang kasih, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu luar biasa banget ya kok ya. Itu saya baca di hari ini tuh, tadi pagi tuh saya sangat diberkati banget sama Tuhan, sama kitab Ayub ini ya. Makanya kita tuh kita terus mengucap syukur dalam segala hal, dalam apa yang kita minta oleh Tuhan. Kalau kita benar, Tuhan pasti memberkati. Nah ayat terakhirnya ada di Filipi 4 ayat 6 loh. Nah ini ayat yang benar-benar sering saya baca. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Itu dahsyat banget ya. Saya sering kalau membaca Alkitab, saya lompat ke Filipi 4 ayat 6. Saya baca berulang-ulang kali sampai saya lompat di Filipi 4 ayat 19 ya. Ini saya perkatakan dengan iman itu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Itu selalu saya perkatakan dalam doa yang malam, selalu saya perkatakan jangan khawatir, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Yang buktinya yang lewat-lewat aja kok. Pada saat pandemi juga kita tahu kan keadaan kondisi
kurang baik. Tapi kita ya saya sama istri ya saya tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kita doa, puji Tuhan kita ada di wadah di GBR KJ ini, kita pujian penyembahan terus nih kok, ada doa setiap hari kita ada di rumah doa pagi dari jam 4.50 sampai selesai, Senin sampai Sabtu. Ya. Di hari Rabunya ada ibadah tengah minggu jam 19.30 dan minggunya ibadah raya. Kadang di hari Kamis suka ada doa pengerjaan di rayon. Pokoknya kita doa terus deh. Itu luar biasa dahsyat. Amin ya kawan ya. Amin. Ya mungkin ya pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya kita tetap mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan. Ya. Mungkin kita nggak ngerti jalan-jalannya Tuhan seperti apa, cuman kita tetap percaya Tuhan Yesus pasti menyertai, menuntun jalan kita dimanapun kita berada. Tetap kita minta tuntunan Tuhan. Amin. Kita mau berdoa. Bapak terima kasih ya Tuhan buat tuntunan sepekan pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Kau menuntun kami ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Sebelum kami melakukan pekerjaan ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Kau menyertai setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.